berikutnya di sini mungkin materi terakhir, kita mau ngebahas yang namanya slicing. Jadi pas kita bahas tipe data lanjutan kan tadi kita udah sempat nyinggung ya terkait sliceable gitu kan. Tapi sebenarnya slicing itu apa sih? Di Python slicing itu kayak artinya kita mau nge-slice, ngepotong-potong, di mana kita bisa manipulasi data, di mana string satu ini nih, di mana string satu ini itu dia tuh punya nilai A sampai Z. Kalau kita print, kita dapat output yang A sampai Z. Nah, kita bisa ngelakuin slicing terhadap string ini karena behavior dari string itu kita bisa anggap kayak kumpulan karakter, kumpulan list dari array gitu. Jadi kita bisa slice string ini kayak misalnya kita bisa ngambil kata pertamanya doang. Kita bisa akses by index gitu. Dia muncul ntar A doang gitu. Karena kita bisa menganggap string kayak gini tuh ekuivalen sama kayak misalnya A, B, C, dan seterusnya gitu sampai Z. Nah, kita bisa anggap kayak ini tuh kumpulan karakternya gitu. Jadi ketika kita ngambil string 0, kita mau akses indeks ke 0-nya. Dan itu juga berlaku untuk list gitu. Kita bisa ngelakuin apa namanya slicing list hal yang sama. Nah, sintaks lainnya itu kita bisa ngelakuin kayak gini, di mana titik 2 ini artinya kita mau ngakses nilai ke 0 sampai dengan 5 dikurang 1. Jadi ketika kita ngelakuin string 10.25, kita tuh mau akses 5 data pertama, indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Akses indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. 5 yang nggak kehitung. Dan kita bisa ngelakuin one step further, di mana kita bisa ngelakuin kayak misalnya string ini, kita kasih titik 2 lagi, di sini 2. Kalau di sini kita run, nah hasilnya adalah ACE. Jadi dia mirip kayak di range, di mana kita mau coba akses dari indeks ke A sampai ke B berdasarkan stepnya itu C gitu. Jadi di sini ekuivalennya kita mau akses indeks sama aja kayak indeks ke 0 ditambah 2, 2 tambah 2 lagi 4 gitu. Makanya ntar kita dapat outputnya adalah A, C sama E karena A ini indeks ke 0, C ini adalah indeks kedua dan E ini adalah indeks keempat. Dan ini kita bisa main-mainin gitu. Kita bisa ganti 3. Berarti kita ngelompatnya sebanyak 3. Jadi cuma A sama D gitu. Dan juga kita bisa ngelakuin lompat indeks, tadi yang udah kita bahas. Nextnya kita bisa ngelakuin lompat indeks. Jadi lompat indeks ini tuh konsepnya dia tuh dari titik 2. Titik 2 dua kali. Jadi kalau misalnya kita punya string, misalnya huruf lompat ini adalah kita mau akses ini titik 2-nya 5 kali, artinya kita ngelompat sebanyak 5 kali. Jadi sama aja kita kayak mau ngupdate itu adalah kita ambil indeks ke 0, terus lompat 5, lompat lagi 5, dan seterusnya gitu. Jadi dia bakal lompat sebanyak 5 kali. Maka ntar output adalah AF, KP, UZ gitu. Dan kita juga bisa ngelakuin lompatnya itu startnya berbeda. Jadi kalau misalnya ini 5, ini kan sebelum itu 2 kosong ya. Ini sama aja kayak 0 jadinya. Jadi kita mau start dari indeks ke 0 sampai lompat 5 kali. Kalau kita kasih angka 4 di awal ya, artinya kita mau start itu dari indeks keempat, di mana indeks keempat itu adalah kata kelima atau nggak E. Terus dia bakal lompat sebanyak 5 kali, makanya hasilnya adalah, berarti kita dari sini, yaitu kayak indeks keempat, tambah 59, tambah 5 lagi 14, dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini salah satu cara lompat-lompatannya. Dan juga kita bisa ngelakuin yang namanya back slicing. Jadi back slicing ini itu kita mau akses indeks dari belakang. Kalau kita recall, kita ambil ada string 1, 0, kurung siku 0, artinya kan kita mau manggil indeks ke 0. Nah, kita bisa ngelakuin back slicing, pakai namanya itu minus. Jadi kalau kita kasih minus di awal, ini sama aja kita mau ngambil indeks ketiga dari belakang.
Nah, kan indeks terakhir itu kan udah pasti kita bakal punya kayak PW, X, Y, Z gitu kan. Kan indeks terakhirnya adalah Z. Jadi kalau kita ganti ini -1, maka sama aja kita mau ambil indeksnya Z. Kalau di sini -2, kita mau ngambil nilainya Y. Ini yang disebut backslicing. Kita mau ngambil indeksnya dari paling belakang. Dan juga kita bisa ngelakuin, ini yang agak kompleksnya, kita mau ngambil ketiga, tapi titik 2, berarti artinya kita mau ngambil dari indeks ketiga paling belakang sampai indeks paling belakang gitu bacanya. Maka output akhirnya adalah X, Y, Z. Ini cara bacanya adalah mau akses indeks ketiga dari belakang sampai paling belakang gitu. Karena kan -3 kita start dari indeks paling belakang, ketiga dari belakang, titik 2 sampai kalau kita nggak specify artinya kan sampai akhir ya. Makanya dia hasilnya kayak gini. Nah, terus di sini kita ada coba ada kuis lagi, kuis terakhir mungkin ya. Oh, ada satu lagi. Di sini kuisnya bisa mungkin dari teman-teman Sertus bisa bantu. Oke, teman-teman mungkin bisa coba gabung untuk kuisnya. Di sini kita mau bahas terkait sebenarnya slicing ini salah satu teknik yang lumayan penting tapi mungkin agak sedikit kompleks gitu. Karena ketika kita bicara slicing, kita bicara manipulasi data berdasarkan behavior yang kita inginkan gitu. Dan ini berlaku untuk tipe data lanjutan juga gitu. Mungkin 1 menit lagi. Oke, mungkin bisa di start aja. Oke, kira-kira apa nih? Gimana caranya kita mau slicing huruf A, C, E, sama G aja? Kira-kira logiknya gimana nih? Codingannya kayak gimana? A itu ada di indeks keberapa, C keberapa, E keberapa, G keberapa. Terus patternnya kayak gimana buat dapetin itu doang? 5 detik lagi. Dan jawabannya adalah yang biru. Oh, banyak jawab yang hijau ya. Oke, yang biru, jawabannya adalah yang biru. 072. Dengan menggunakan backslicing, manakah potongan program yang dapat mendeteksi polymorphism. Jadi buat teman-teman mungkin yang nggak tahu polymorphism itu apa, polymorphism adalah suatu kata yang ketika kita balik dari depan belakang belakang ke depan, dia tuh katanya sama, nggak berubah gitu. Jadi kan kasur rusak, kalau misalnya teman-teman tulis kebalik dari paling belakang ke depan, dia kan masih kasur rusak juga ya. Nah, itu disebut polymorphism. Kira-kira codingannya kayak gimana buat ngecek apakah suatu kata itu polymorphism atau enggak. Jadi depan belakang sama belakang depan itu nilainya sama.
5 detik. Ini mungkin agak tricky jawabannya ya. Jawabannya adalah yang hijau. Oke, podium sementara dipimpin oleh nomor 3, Kak Husni. Nomor 2 dipimpin oleh Kak Weu. Dan nomor pertama, jeng, 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 Kak Rifai. Oke, kongres buat Kak Rifai. Nah, next kita coba bahas. Nah, ini agak unik nih sebenarnya yang bagian slicing. Jadi tadi kan buat yang kuis pertama ya, gimana cara akses AE sama G aja gitu. Kalau kita lihat kan, A itu dia indeks ke 0. Sedangkan C itu dia indeks ke 0, 1, 2 gitu kan. Indeks kedua, dan E itu adalah indeks keempat, dan G itu adalah indeks ke-6. Nah, tadi kayak sini banyak yang kekecoh ya sama teman-teman. Jawaban paling banyaknya tadi kan ada kayak buat aksesnya 0,2, 4, 4,6. Nah, ini nggak bisa karena by syntax dia salah. Kita nggak bisa passing nilainya itu adalah 0,2, 4, 6. Sebenarnya kalau teman-teman sempat ketemu ke Python, ada mungkin sempat teman-teman pernah lihat di codingan online, ada yang pakai kayak gini bisa kok. Dan itu bisa, cuman kalau kayak gini, kita namanya adalah slicing multidimensi. Ini mungkin udah agak di luar skop pembelajaran kita. Next kita bisa bahas ke sini. Cuman ini kita bahasnya bicara di NumPy gitu. Ketika algebra atau enggak kita bicara dimensi lebih tinggi, kita bisa slicing kayak gini. Cuman pada list ini nggak bisa. Jadi kondisi yang benar itu adalah codingannya kita mau manggil indeks ke 0, berarti startnya 0 dan diakhiri di 6. Berarti adalah di sini 6 plus 1 atau 7. Kalau misalnya ini kita run, dia behavior adalah outputnya A, B, C, D, E, F, G. Dan kita pengen dia lompatnya 2 kan. Karena kan ini ada patternnya plus 2, dan plus 2. Berarti kita bisa kasih plus 2. Ntar outputnya dapat A, C, E, G. Jadi kayak gini buat dapetin codingan polymer apa codingan slicingnya. Kita harus pakai kondisi titik 2 ini. Kita nggak bisa pakai kondisi kayak gini. Karena ini kita artinya slicing multidimensi. Nah, nextnya itu terakhir, gimana cara dapetin polymorphism. Jadi misalnya kita punya suatu kata, kasus rusak. Kan kalau misalnya kata ini dibalik, kita tulis dari paling belakang, dia kasur rusak juga kan. Nah, artinya kan dia suatu polymorphism gitu. Nah, cuman cara ngeceknya itu kalau kita punya kata kayak gini, kita bisa ngelakuin yang namanya back slicing dan juga stepwise. Kan kalau kita pakai titik 2, artinya kita ngelompat 2 kali ya. Kita ngambil ke 0, K, lompat 2, A, terus A-nya ke skip dapat S, terus U-nya ke skip dapat R gitu kan. Ini kan back apa kita lompat-lompat. Nah, kan polymorphism itu depan belakang sama belakang depan sama. Berarti sama aja kita mau akses, dia tuh lompat-lompat, tapi lompatnya itu -1. Kita pengen lompatnya itu bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan. Dan lompatnya itu sebanyak 1 kali. Kita bisa ngelakuin ini 2 kali juga dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita dapetin kayak gini, dia polymorphism, sama kan? Kalau misalnya kita ganti deh, di sini ada tambahan A gitu. Nah, baru kelihatan kan bedanya kan? Yang pertama itu adalah kasur rusak A. Yang kedua, ketika kita balik, kita ngambil itu dari A, spasi kosong, K, A, S, U, R, dan seterusnya gitu. Dapatnya A kasur rusak. Nah, jadi ini salah satu teknik slicing yang lumayan tricky. Jadi teman-teman harus sering coba latihan buat dapetin kayak nyamannya gitu gimana cara slicing. Dan ini sebenarnya materi terakhir kita, tipe data lanjutan itu juga bisa kita slicing. Jadi kalau teman-teman ingat ketika kita punya ABCD, kita tuh sebenarnya sama aja kayak kita punya string satu, dia tuh biasanya itu kayak list gitu, list ABCD. Jadi slicing ini sangat kepake buat kita ngakses suatu data gitu. Dan ini berlaku buat semuanya. Dictionary bisa kita slicing. Yang nggak bisa kita slicing kan tadi kan cuma set doang ya di awal. Tapi dictionary slicingnya ingat pakai key dia. Kita nggak bisa by index, tapi by key sama value gitu. Nah, mungkin ini materi terakhirnya sebelum kita tutup pertemuan workshop hari ini. Ada satu kuis terakhir.
Mungkin teman-teman Sartus bisa bantu dan dengan kuis ini menutup workshop pertama hari ini. Oke, teman-teman bisa langsung join. Ada satu kuis terakhir. Oke, ini udah lumayan banyak yang join, udah 18 orang. Mungkin bisa dimulai aja. Oke, pertanyaan terakhir sebelum menutup sesi workshop kali ini. Benar atau salah? Apakah benar dictionary bisa di-slicing seperti string? Jadi pertanyaannya cukup simple, straightforward. Apakah benar dictionary bisa di-slicing seperti string? Kira-kira apa nih jawabannya? Udah pada jawab nih kayaknya nih. Udah 16. Ya, dan jawaban adalah salah. Yang benar adalah yang salah. Iya, salah. Nah, jadi terakhir ini sebelum kita tutup, coba kita bahas. Kita recall kalau string itu behavior-nya lebih mirip kayak list dibandingkan dengan dictionary. Karena kalau string itu kita bisa aksesnya by index. Jadi string satu, kita bisa aksesnya itu adalah by index. Dan berlaku hal yang sama buat dictionary. Ketika kita punya data ABC, kita bisa slashing hard tersebut berdasarkan indeks. Tapi kalau dictionary, kalau misalnya kita punya string satu ini berupa dictionary, kalau kita punya key-nya itu adalah value ini bisa kita slicing. Tapi 0 di sini ingat sebagai key, bukan sebagai indeks. Nah, kalau kita punya key-nya itu adalah di sini key, maka ketika kita coba slicing berdasarkan indeks, dia bakal nge-throw error. Jadi jawabannya kenapa salah? Karena dictionary behavior-nya nggak kayak string, tapi list yang behavior-nya lebih mirip ke arah string. Oke, jadi mungkin sekian materi workshop pertama dari Sartos AI.